Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrialdo Prayoga, salah satu mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2005112473. Mata kuliah Sejarah Sastra. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Mangatur Sinaga M.Hum yang telah membimbing saya sehingga saya dapat membuat video ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Dalam video kali ini, saya ingin membahas satu kisah rakyat yang berasal dari Inhil yang berjudul Batu Belah, Batu Betangkuk. Cerita tersebut kini telah tertuang dalam buku cerita rakyat Melayu keluaran Adi Cita yang diberi judul Batu Betangkuk, dengan pencerita Farok Alwi serta disunting oleh Mahyudin Almudro dan Daryatun. Konon, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, Riau, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mak Minah. Ia hidup bersama ketiga anaknya. Anak pertama dan anak kedua laki-laki bernama Utuh dan Ucin. Sementara anak ketiganya seorang perempuan bernama Diang. Sejak ditinggal mati suaminya, Mak Minah lah yang bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Meskipun sudah tua, Mak Minah masih bersemangat dan tekun bekerja. Setiap pagi, ia sudah bangun memasak dan mencuci. Setelah pekerjaan rumah beres, Mak Minah segera berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Hasil penjualannya itulah yang dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya dan ketiga anaknya. Ketiga anak Mak Minah masih kanak-kanak. Mereka sangat nakal dan pemalas. Sehari-hari mereka hanya bermain. Mereka tidak pernah membantu emaknya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Mereka tidak merasa iba melihat emaknya setiap hari bekerja keras membanting tulang sendirian untuk menghidupi mereka. Bahkan, mereka sering membantah nasihat emaknya hingga membuat Mak Minah bersedih. Pada suatu sore, ketiga anak Mak Minah sedang asik bermain tak jauh dari rumah mereka. Utuh, Ucin, Diang, teriak Mak Minah memanggil ketiga nama anaknya. Meskipun mereka telah mendengar panggilan emaknya, ketiga anak itu diam saja. Anak-anakku, pulanglah, hari sudah sore, lanjut Mak Minah. Ketiga anak itu masih asik bermain tanpa menghiraukan suruhan emaknya. Tak lama kemudian, Mak Minah kembali memanggil mereka. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah. Hari sudah gelap. Hari ini emak kurang enak badan. Masaklah untuk makan malam, seru Mak Minah. Usai berseru kepada ketiga anaknya, Mak Minah kembali merebahkan tubuhnya yang lemas ke pembaringan. Setelah menunggu beberapa saat, ketiga anak tetap aja asik bermain. Mereka tidak menghiraukan panggilan Mak Minah. Beberapa saat menunggu, ketiga anaknya tidak mau berhenti bermain. Akhirnya, Mak Minah pergi ke dapur untuk memasak meskipun badannya sangat lemas. Tak berapa lama, makanan sudah siap. Mak Minah kembali memanggil ketiga anaknya. Utuh, Ucin, Diang, pulanglah nak. Makan malam kalian sudah Mak siapkan. Setelah mendengar makanan malam telah siap, baru mereka beranjak dan berhenti bermain. Lalu ketiga anak tersebut langsung menuju ke dapur menyantap makanan yang sudah disiapkan emaknya. Dengan lahapnya, mereka menghabiskan semua makanan itu tanpa menyisakan sedikit pun untuk emaknya. Usai mereka makan, bukannya membantu emaknya mencuci piring, malah mereka kembali bermain. Malam pun semakin berlarut. Sakit Mak Minah semakin parah. Seluruh badannya terasa pegal-pegal dan sangat lemah karena kelelahan bekerja seharian. Utuh, Ucin, Diang, tolong pijitin emak nak. Rintih Mak Minah memanggil anaknya. Tapi anak-anaknya pura-pura tidak mendengar. Mereka terus saja bermain hingga larut malam tanpa mengenal waktu. Mak Minah sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali meratapi nasibnya. Ya Tuhan, tolonglah hamba. Sadarkanlah ketiga anak-anakku agar mereka mau peduli pada emaknya yang tidak berdaya ini. Mak Minah berdoa sambil meneteskan air mata. Usai berdoa, Mak Minah pun tertidur lelap.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mak Minah sudah bangun memasak nasi dan lauk yang banyak untuk anak-anaknya. Setelah itu, tanpa sepengetahuan anaknya, Mak Minah pergi ke tepian sungai di dekat gubuknya. Ia mendekati sebuah batu yang konon bisa berbicara seperti manusia. Batu itu juga bisa membuka dan menutup seperti kerang. Orang-orang menyebutnya batu Batangkup. Di depan batu itu, Mak Minah berlutut dan memohon kepada batu itu agar menelan dirinya. "Wahai batu Batangkup, telanlah saya. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama ketiga anak saya yang tidak mau mendengar nasihat," pinta Mak Minah. "Apakah engkau tidak menyesal, Mak Minah?" jawab batu Batangkup. "Lalu, bagaimana nasib anak-anakmu?" Batu Batangkup kembali bertanya. "Biarlah mereka hidup sendiri tanpa emaknya. Mereka juga sudah tidak mau peduli pada emaknya," jawab Mak Minah. "Baiklah, jika itu yang engkau inginkan," kata batu Batangkup. Dalam waktu sekejap, batu Batangkup menelan tubuh Mak Minah dan hanya menyisakan rambutnya yang panjang hingga masih tampak di luar. Sementara itu, ketika hari menjelang sore, ketiga anak Mak Minah pulang dari bermain. Mereka langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan Mak Minah. Mereka heran, karena emak belum juga pulang. Karena melihat persediaan makan masih banyak, mereka tetap tidak peduli dengan emak mereka. Menjelang hari kedua, persediaan makanan mereka sudah habis, sementara Mak Minah belum juga pulang ke rumah. Ketiga anaknya pun kebingungan mencari Mak Minah karena mereka sudah kelaparan. Setelah mencari ke sana kemari, mereka tidak menemukan Mak Minah. "Maafkan kami, Mak. Kami sangat menyesal menyia-nyiakan Emak," ratap ketiga anak tersebut hingga larut malam. Mereka terus meratap dan menangis karena kelaparan. Tapi karena kecapean seharian bermain, akhirnya mereka tertidur lelap. Keesokan harinya, ketiga anak tersebut mencari emaknya mereka kembali. Setelah menyusuri sungai yang tak jauh dari tempat tinggal mereka, sampailah mereka di depan batu Batangkup. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat emaknya terurai di sela-sela batu Batangkup. "Wahai batu Batangkup, keluarkanlah emak kami dari perutmu. Kami membutuhkan emak kami," pinta ketiga anak itu. Batu Batangkup diam saja, tapi ketiga anak itu terus meratap memohon agar emak mereka dilepaskan. "Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian pada saat lapar. Kalian tidak pernah mau membantu dan mendengar nasihat emak kalian," ujar batu Batangkup. Ketiga anak itu pun terus meratap dan menangis. "Batu Batangkup, kami berjanji untuk membantu emak dan mematuhi nasihat emak kami," jawab Utuh menangis. "Iya Batu Batangkup, kami berjanji," sambung Uci dan Diang. Lalu keduanya turut menangis. "Baiklah, emak kalian akan aku keluarkan karena kalian sudah berjanji. Tetapi jika kalian mengingkari janji, emak kalian akan kutelan kembali," kata Batu Batangkup mengancam. Mereka pun sepakat dengan perjanjian itu. Batu Batangkup kemudian mengeluarkan Mak Minah dari perutnya. Utuh, Ucin, dan Diang segera memeluk Mak Minah. "Maafkan Utuh, Mak," kata Utuh minta maaf. "Maafkan Uci juga, Mak. Uci berjanji untuk mematuhi nasihat emak," sambung Uci. "Iya, Mak." Diang juga minta maaf. Diang berjanji akan membantu emak, kata dia. "Sudahlah anakku, kalian sudah maafkan," kata Mak Minah dengan haru. Setelah itu, mereka pun pulang dengan perasaan gembira karena mereka bisa berkumpul kembali. Sejak saat itu, setiap hari ketiga anak tersebut rajin membantu Mak Minah bekerja. Utuh dan Uci membantu emaknya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Sementara Diang sibuk di rumah menyiapkan makanan untuk kedua emak dan kedua abangnya. Mak Minah sangat gembira dan bahagia melihat perubahan perilaku anaknya. Namun sayang, kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa hari. Perilaku ketiga anaknya kembali berubah. Justru mereka semakin nakal dan pemalas. Utuh dan Uci tidak pernah lagi membantu emaknya mencari kayu bakar. Demikian pula Diang. Ia tidak pernah memasak di rumah. Bahkan mereka semakin berani membantah nasihat emak mereka. Hal itu membuat hati Mak Minah semakin sedih. Pada suatu malam, Mak Minah memasak nasi dan lauk yang cukup banyak.
Rupanya Mak Minah sudah tidak tahan lagi melihat perilaku anaknya. Pada saat tengah malam, di saat ketiga anaknya tertidur lelap, Mak Minah ingin kembali ke Batu Batangkup. Sebelum berangkat, Mak Minah mencium dan menyelimuti anaknya satu persatu. Dengan perasaan sedih, Mak Minah meninggalkan ketiga anaknya. Di depan Batu Batangkup, Mak Minah berlutut dan memohon, "Wahai Batu Batangkup, tenanglah saya kembali. Mereka benar-benar tidak mau menghormatiku lagi," kata Mak Minah pasrah. Tanpa menunggu lama, Batu Batangkup pun menelan Mak Minah. Keesokan harinya, ketiga anak pun kembali bermain seperti biasa. Mereka tidak menghiraukan emak mereka. Dikiranya emak pergi ke hutan mencari kayu. Yang penting bagi mereka, saat lapar, makanan sudah siap. Menjelang sore hari, Mak Minah belum pulang ke rumah. Mereka kemudian tersadar. Mereka telah melanggar janji yang pernah mereka sepakati untuk tidak nakal lagi. Batu Batangkup tanpa pikir panjang, mereka pergi ke arah sana. "Maafkan kami Batu Batangkup, kami sangat menyesal. Keluarkanlah mak kami dari perutmu," ratap ketiga anak itu sambil menangis. "Kalian memang nakal. Kali ini aku tidak akan memaafkan kalian," jawab Batu Batangkup dengan kesal. Batu Batangkup kemudian menelan ketiga anak itu. Setelah tubuh ketiga anak itu sudah masuk di dalam perutnya, Batu Batangkup pun itu masuk ke dalam tanah. Sampai sekarang, Batu Batangkup itu tidak pernah muncul lagi. Nah, setelah mendengar cerita barusan, fungsi dari cerita tersebut yang dapat kita ambil dari cerita tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu jangan ingkar janji tentang apa yang sudah diucapkan. Ingat, mengingkari janji adalah salah satu ciri-ciri manusia munafik. Hargai usaha orang tua yang sudah memberi makan dan tempat bernaung untuk kita. Bayangkan, setiap hari orang tua kita bekerja, orang tua kita membanting tulang. Alangkah baiknya kita balas kebaikan mereka dengan menghargai dan menghormati mereka. Selanjutnya, jangan durhaka kepada orang tua, khususnya ibu kita. Karena kitab suci dari seluruh agama selalu menyebutkan keutamaan tentang menghormati ibu. Untuk manfaatnya sendiri adalah untuk menyadarkan generasi penerus untuk lebih menghargai ibu dan mengindahkan seluruh ucapan yang ia katakan. Nah, akibatnya anak muda lebih wawas diri untuk merawat orang tua. Tujuan dari penciptaan cerita rakyat Batu Belah Batu Batangkup hampir sejalan dengan fungsi dan manfaat dari cerita tersebut, yang bertujuan untuk mengajarkan pembaca dan pendengar untuk mengutamakan dan tidak mengabaikan ucapan orang tua. Perbedaan signifikan dalam cerita rakyat Batu Belah Batu Batangkup antara dulu dan sekarang adalah dalam hal dokumentasi. Di zaman dulu, penyampaian cerita rakyat hanya bermodal dari mulut ke mulut. Namun di zaman sekarang, di mana iptek sudah berkembang pesat, banyak media cetak yang sudah memasukkan cerita rakyat menjadi proyek buku, film, dan bahkan teater. Untuk nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Batu Belah Batu Batangkup, diantaranya menghindari sifat malas, nakal, dan suka membantah nasihat orang tua. Nah, ketiga sifat itu tercermin dari anak-anak Mak Minah. Ketiga anak-anak tersebut sangat nakal dan selalu membantah orang tua, yang mengakibatkan orang tuanya menjadi sangat sedih dan sangat depresi untuk menerima keadaan, lalu menyerahkan dirinya kepada Batu Belah Batu Batangkup untuk menghilang dari anak-anaknya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton penjelasan singkat saya mengenai cerita Batu Belah Batu Batangkup. Pesan terakhir saya sebelum menutup video kali ini adalah jangan sesekali berani membantah perkataan orang tua. Camkan dalam diri kita bahwa penderitaan orang tua yang telah kita berikan pada orang tua kita semenjak kita lahir, yang diakibatkan oleh perbuatan kita, sungguh sangat membebani dia. Maka sayangilah ia. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.